Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abi Ingga Faudri, saya selaku moderator. Kemudian ada Fitri Tionadila selaku operator dan pemateri. Selanjutnya ada Jadiko Dwi Putra dan Nia Anggraini selaku pemateri dan anggota. Untuk mempersingkat waktu, kepada Fitri Tionadila saya persilakan untuk mempresentasikan. Nah, baik, di sini saya akan ambil alih. Terima kasih kepada moderator. Nah, yang pertama kami akan membahas bahwa kami mengambil tema tentang semua tentang Kota Curup. Nah, sebelum kita masuk ke websitenya, mari saya memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana cara kami mengerjakan website tersebut. Nah, di sini kami banyak saling-saling berbagi. Nah, mulai dari pengeditan beranda, pembaharuan, post media, dan yang paling utama yaitu dari tema atau menyesuaikan atau customize-nya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa mulai dari bentuk websitenya, mulai dari header, footer, atau dari bagian kepala, bagian isi, dan bagian kaki, itu kami edit sesuai dengan keputusan kelompok kami sendiri. Nah, di sini ada mengenai identitas situs. Nah, di sini kami memilih seperti semua tentang Kota Curup, Your Journey. Nah, ini kami pilih dan kami kreasikan sebagus kami. Nah, untuk yang kedua, ini ada layout, setting, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk tidak memperpanjang, kita langsung saja melihat bagaimana hasil dari pengerjaan kami. Nah, untuk kunjungi situsnya, mari kita coba kunjungi. Nah, di sini ini hasil dari pengerjaan kelompok kami. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa di sini kami memberikan bagian header atau kepalanya, kami memberikan bagian bahwa semua orang bisa memberikan ulasan, trip, atau pemberitahuan. Ulasan ini misalnya mereka memberi ulasan tentang bagaimana website yang kami buat. Trip ini kami menyarankan di sini seperti mereka bisa memberikan cerita pengalaman mereka. Nah, pemberitahuan ini mungkin ada artikel-artikel baru yang kami munculkan. Nah, di sini untuk bagian menu. Ini untuk bagian header dan judulnya. Selanjutnya, kita langsung di sini kami membuat semua tentang Kota Curup ini, mulai dari sejarah, wisata, adat istiadat, kuliner, dan juga lain sebagainya. Untuk tampilan jelasnya begini. Nah, jadi kami mengambil tema yang memberikan efek berslide dengan secara otomatis. Nah, mungkin di sini kita akan mulai dari pembacaan atau pengenalan tentang sejarah Kota Curup yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh saudara Jadiko. Nah, saat kita mengklik, nah dia akan muncul sebentar. Nah, saat kita mengklik bagian judul, nah dia akan muncul artikel atau tentang sejarah Kota Curup. Nah, ini kami terbitkan pada 23 Desember 2021. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa, bagi teman-teman yang sudah melihat situsnya, juga bisa memberikan komentar dari situs yang kami buat. Nah, kepada saudara Jadiko saya alihkan. Oke, baiklah, terima kasih pada Fitri Tionadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Kota kecil yang terletak di Dua Ulu Musi ini merupakan ibu kota dari lokasi kedudukan pemerintahan Rejang Lebong, sekaligus pemukiman atau kota terbesar kedua di Provinsi Bengkulu. Wilayahnya yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran Kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi 5 kecamatan, yaitu Curup selaku Kecamatan Induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku Kecamatan Pemekaran. Pada masa revolusi, kota kecil ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Militer A.K. Gani. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya.
Silakan Fitri. Boleh dilanjutkan Saudara Jadiko mengenai sejarahnya. Oke, baiklah. Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah kota Bengkulu. Masyarakat Rejang Lebong yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dahulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahyang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang 4 tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat mengadang Kapten Delau berkunjung ke pos Belanda di Keban. Selanjutnya pada tahun 1838 pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang Lebong untuk menuntut kematian asisten residen Beger. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang 4 di Kepahyang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang 4 akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan dalam Keresidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1859 sampai dengan 1942. Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama dengan sahnya wilayah Rejang Lebong di bawah pemerintahan Belanda menguras kekayaan alam yang ada. Salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong. Hasil ini dibawa ke negara Belanda, bahkan dijual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942, setelah pecah Perang Pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus terhenti menjajah di wilayah Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Jadiko. Nah, di sini untuk tambahannya kami memberikan seperti sebuah iklan bagaimana contoh atau boleh menonton video bagaimana sejarah singkat suku Rejang. Nah, dan begitu seterusnya. Selain itu kami juga memberi link dari website yang terkenal atau yang banyak pembacanya. Ini kalian juga bisa teman-teman saat mengaksesnya juga bisa membaca tentang bagaimana berwisata ke kota Suban Air Panas Curup. Nah, untuk bawahnya ini kita bisa melihat lagi tampilan bawahnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa mengakses website kami, dia juga bisa memberikan komentar atau meninggalkan komentar bagaimana tentang website yang kami buat tadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin tentang, kita kembali lagi, tentang adat istiadat. Untuk adat istiadat ini saya persilakan kepada Saudara Abi untuk membacanya. Nah, jadi tampilan kami itu bergesernya secara otomatis, teman-teman. Nah, itu bentuk tema yang kami pilih. Baik, pada Saudara Abi, saya persilakan. Baiklah, sedikit penjelasan mengenai adat istiadat yang ada di Kota Curup. Daerah Rejang Lebong lestarikan tradisi menganda atau menyambai. Seperti dalam peringatan hari ulang tahun Kota Curup dalam rangka Festival Budaya HUT Kota Curup ke-136 kali ini. Pemkab Rejang Lebong benar-benar berupaya melestarikan kembali tradisi adat istiadat daerah. Salah satunya adalah tradisi menganda atau menyambai. Biasanya, nyambai ngana ini dilaksanakan pada sela-sela acara zaman dahulu, terutama saat ada kegiatan ritual tari kejei. Kalau di zaman modern saat ini biasanya diisi dengan nyanyian-nyanyian atau lainnya. Lanjut.
Bisa dibawakan sedikit pada Fitri. Apakah sudah pas terlihat dalam perlombaan mulai dari Belum Pi. mungkin terkendala jaringan bagian dalam perlombaan. Ke ataskan dikit. Atas. Ya, udah. Seperti dalam perlombaan menganda atau menyambai HUT Kota Curup ini diikuti sebanyak 16 peserta dari berbagai kalangan, yaitu kalangan muda, kalangan tua, dan sebagainya. Para peserta diberikan waktu selama 10 menit untuk menampilkan performa mereka. Setiap peserta membawakan nyanyian daerah terdahulu, dilantunkan dengan santun dan penuh hikmat. Bahkan, jika peserta memahami apa yang dilantunkan sang penyamai dan lagu sedihnya, dapat meneteskan air mata. Karena begitu menghayati terhadap adat istiadat para leluhur dari suku Rejang Lebong itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya, di sini kami juga memberikan link atau teman-teman bisa mengakses bagaimana jadi tips menjadi pengusaha yang sukses. Nah, untuk bagian pengaksesan link ini, kita bisa teman-teman mengakses atau menampilkan link apa saja. Terlebih itu tuh nanti akan membuat artikel kita tuh terkadang bisa dibaca dan memiliki ketertarikan bagi orang lain. Nah, selanjutnya untuk bagian tari tradisional, saya persilakan kepada Saudari Nia. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu tentang tarian tradisional masyarakat Curup. Di slide ini kami akan menjelaskan atau membuat artikel mengenai tari tradisional. Nah, tari tradisional di Curup itu ada yang namanya tari kejei. Dalam bahasa Rejang, kami sebut tari kejei. Tarian tradisional yang berasal dari tanah Rejang. Secara harfiah, tari kejei makna filosofis yang terkandung dalam tarian hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta alam, serta ucapan terima kasih pada para pendahulu atas apa yang telah dirasakan saat ini. Kata kejei dalam bahasa Rejang bila diindonesiakan punya arti perayaan besar. Tari kejei merupakan bentuk seni pertunjukan yang diadakan dalam berbagai acara di masyarakat, baik hajatan, pernikahan, dan acara lain yang resmi di lingkungan pemerintahan. Lanjut. Itu merupakan tari foto atau gambar tari kejei. Nah, tari kejei adalah sakral yang diyakini masyarakat hingga saat ini masih mengandung nilai-nilai mistik. Maka selain penari dan pemusik, kehadiran sesajen atau sesaji dari ritual bakar kemenyan dalam pembukaan acara kejei dilakukan oleh tuwei batin, pawang atau dukun. Ritual akan dilakukan yakni pemotongan tebu hitam dan pemberian langea atau langir terlebih dahulu, dan penari diberi jampi limau sebelumnya yang disebut dengan istilah anak angin. Baik, terima kasih kepada Nia. Untuk selanjutnya kami juga memberikan wisata terbaik di Kota Curup. Nah, mungkin bisa juga dibaca lagi oleh Saudari Nia, dijelaskan kembali oleh Saudari Nia. Nah, di slide keempat ini ada yang namanya kami membuat artikel yaitu wisata di Kota Curup. Nah, wisata di Kota Curup ini ada 6 yang menurut kami paling the best, paling terbaik yang mesti dikunjungi, yaitu ada 1 Bukit Batu Lantana. Scroll view. Wisata ini terletak di Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupur Rejang. Wisata ini baru dibuka pada tanggal 17 Mei 2021. Dengan ciri khas wisata ini berada di atas perbukitan yang membuat pengunjungnya dapat melihat pemandangan yang indah dari atas bukit.
Wisata ini dapat menjadi daya tarik karena dapat melakukan swafoto dengan background yang indah. Lahan tempat wisata Bukit Batu Lantana ini merupakan milik keluarga yang posisinya berada di dataran tinggi dengan luas mencapai 1,5 hektar. Sebenarnya lokasi ini dulu adalah perkebunan kopi dan area, tetapi karena banyaknya bebatuan, jadi pertumbuhan kopi dan aren kurang optimal. Jadi dialihkan menjadi tempat wisata. Berikut kata pemilik lahan di sana. Nah, itu merupakan gambar dari wisata Bukit Lantana tadi. Walaupun wisata ini dibuat saat pandemi COVID, tetapi pemilik bisa menjamin protokol kesehatan diterapkan kepada pengunjung. Next, yang ketiga yaitu ada wisata yang kedua yaitu ada wisata Danau Mas Harun Bastari. Wisata ini terletak di wilayah Lembah Curug dan Lejang, Lebong dan Indah. Nah, yang kedua tadi yaitu Danau Mas Harun Bastari. Danau Harun Bastari merupakan destinasi ideal yang dijadikan tempat pelarian. Maksudnya pesona yang ditawarkan tidak cuma wisata air, terdapat keunikan yang jadi daya tariknya yaitu pulau berbentuk huruf C tepat di tengah danau. Nah, ini merupakan gambar atau foto dari Danau Harun Bastari yang indah tadi. Terus yang ketiga ada wisata Bunga Desyandana 88. Sebuah taman wisata terbaik yang perlu Anda masukkan dalam daftar tempat wisata. Berdiri di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dengan berbagai fasilitas menarik seperti musola, kamar mandi, kantin, dan banyak sudut menarik yang sayang untuk dilewatkan. Berikut ini merupakan foto dari Kebun Bunga Desyandana 88. Yang keempat ada Bukit Jipang, merupakan salah satu wisata yang ada di Kota Curug yang biasa dijadikan sebagai tempat camping pada malam hari dengan pemandangan yang indah, melihat Kota Curug dari ketinggian dan indahnya taburan bintang di malam hari, dan memiliki spot foto yang menarik. Nah, berikut merupakan gambar dari Bukit Jipang. Ini juga merupakan penampakan atau foto dari Bukit Jipang. Terus yang terakhir ada Danau Mas. Danau Mas Harun Bastari atau dikenal dengan Danau Mas merupakan salah satu objek wisata di Kota Curug yang unik dan indah. Dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan menyejukkan serta adanya bentukan pulau yang berbentuk huruf C menjadi lambang nama tempat yaitu Curug. 6. Yang terakhir yaitu Bukit Kaba. Gunung berapi aktif yang terletak di Kabupaten Lejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari Kota Curug, gunung ini berada di sekitar sebelah tenggara dengan jarak sekitar 15 km. Mulanya lokasi di sekitar Gunung Kaba merupakan salah satu cagar alam untuk melindungi bunga rafflesia. Namun karena keindahannya, sekarang Gunung Kaba dibuka untuk pendakian. Nah, berikut merupakan foto dari Gunung Kaba, penampakan malam Bukit Kaba. Medannya sendiri tidak terlalu terjal, lebih mirip mendaki bukit ketimbang gunung. Dan di sepanjang perjalanan kamu akan menemukan perkebunan warga, rimbunnya pepohonan dan aliran sungai kecil. Kalau beruntung, kamu bahkan bisa menjumpai siamang yang hidup bebas di sana. Di Bukit Kaba terdapat 2 kawah, yaitu kawah yang mati yang berwarna virus dan kawah hidup dengan kepulan asap putih. Ayo ngetrip ke Bukit Kaba, nikmati keindahan alamnya, traveler. Your journey is Mount Kaba Nature Lovers. Next. Nah, baik, terima kasih. Nah, itulah 6 wisata atau... Oke, lanjut. Itulah 6 wisata yang kami buat dalam satu artikel, yaitu di halaman kedua yang tentang wisata di daftar wisata terbaik di Kota Curug. Terima kasih. Nah, baik, di sini kami juga menampilkan bagaimana kasus COVID terbaru. Nah, untuk link selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir mungkin tentang kuliner, boleh saya minta untuk
Saudara Abi untuk menjelaskan kuliner di Kota Curup yang sangat terkenal. Baiklah, selanjutnya pada halaman terakhir ada di Kota Curup tidak hanya terdapat wisata-wisata yang bagus dan juga adat istiadat yang perlu untuk kita ketahui. Tetapi juga terdapat makanan-makanan khas atau kuliner khas dari daerah Curup. Seperti yang pertama ada manisan terong. Ternyata terong tidak hanya dijadikan sebagai lauk di tangan masyarakat Curup, tetapi juga dapat diolah sebagai manisan. Manisan terong sering dijumpai saat hari-hari besar seperti hari raya, bulan puasa, dan hari-hari lainnya. Nah, berikut adalah gambar dari contoh makanan manisan terong. Selanjutnya ada kue tat. Kue tat dikenal juga dengan nama kue sawah karena bentuknya mirip seperti petak-petak sawah. Biasanya masyarakat setempat menyajikan kue ini untuk acara pernikahan. Kue tat tersedia dalam berbagai varian rasa, mulai dari rasa nanas hingga ada juga rasa kelapa. Nah, berikut adalah gambar dari kue tat gulai lemea. Gulai lemea menggunakan bahan dasar ikan air tawar. Kemudian ikan tersebut diberi rebung muda dan bumbu rempah-rempah yang sebelumnya sudah dicincang halus. Tekstur daging ikan yang lembut berpadu dengan kelezatan dan gurihnya kuah dari santan membuat siapapun tak sabar dan ketagihan apabila sudah mencicipinya. Berikut adalah gambar dari selanjutnya ada jagung marning. Seperti namanya, kuliner khas Rejang Lebong yaitu yang satu ini terbuat dari jagung manis yang sebelumnya telah dikeringkan agar teksturnya renyah. Setelah itu diberi soda supaya bentuknya lebih mengembang. Bagi para pencinta es jagung marning juga dapat disantap dengan sambal pedas. Nah, berikut adalah contoh gambar dari jagung marning. Nah, baik teman-teman, terima kasih kepada Saudara Abi sudah menjelaskan. Nah, untuk 5 halaman yang sudah kami buat tadi itu sudah kami jelaskan. Nah, di sini bisa lagi teman-teman lihat untuk bagian footer atau bagian kaki. Nah, kami selalu meninggalkan komentar atau balasan kepada pelihat atau yang melihat situs ini untuk berkomentar, mungkin memberikan bagaimana pengalaman mereka setelah berwisata ke Kota Curup. Nah, berbagi kenanganmu di Curup teman-teman. Terus selanjutnya jika kita ingin memposting artikel atau yang baru-baru, ini kita bisa pilih ke menu post, terus media yang baru juga, terus menyediakan laman. Dan di ini untuk bagian sesuaikan kita bisa mengedit atau menambah lagi bentuk dari tema atau gambaran website kita menjadi lebih menarik. Nah, bisa juga diedit lagi. Mungkin segitu saja atau ini saja penyampaian dari kelompok kami. Kepada moderator saya kembalikan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kita selama ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kami lihatkan sekali lagi tampilan kami. Nah, di sini kami menyediakan kalender dan foto-foto terbaik. Terima kasih.